Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Lina. Kali ini kita masih membahas mengenai soal SKB Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mohon dukungannya terus ya, dengan cara klik like dan subscribe, serta bunyikan lonceng pemberitahuan kalian, supaya kalian gak ketinggalan video-video yang akan aku upload selanjutnya. Nah, di video kali ini materi yang akan dibahas mengenai materi umum tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Soal-soal ini aku buat berdasarkan FR dari teman-teman yang sudah pernah ikut SKB di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun sebelumnya. Oke, lanjut kita ke soal yang pertama. Perhatikan parameter kriteria baku kerusakan tanah berikut. 1. Ketebalan solum. 2. Derajat keasaman atau pH. 3. Berat isi. 4. Redoks untuk tanah berpirit. 5. Kedalaman air tanah dangkal. 6. Komposisi praksi. Parameter kriteria baku kerusakan tanah di lahan basah terdapat pada nomor A. 456, B. 124, C. 126, D. 245, E. 256. Nah, teman-teman masih ingat nggak? Di video aku sebelumnya ada soal mengenai kriteria baku kerusakan tanah di lahan kering. Kali ini pertanyaannya kriteria baku kerusakan tanah di lahan basah. Jadi kita harus tahu dulu parameter kriteria baku kerusakan tanahnya ya. Sekarang kita cek parameter kriteria baku kerusakan tanah. Parameter kriteria baku kerusakan tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomasa. Parameter kriteria baku kerusakan tanah di lahan kering yaitu ketebalan solum, kebatuan permukaan, komposisi praksi, berat isi, porositas total, derajat pelulusan air, derajat keasaman, daya hantar listrik, redoks, dan jumlah mikroba. Parameter kriteria baku kerusakan tanah di lahan basah yaitu subsidensi gambut di atas pasir kuarsa, kedalaman lapisan berpirit dari permukaan tanah, kedalaman air tanah dangkal, redoks untuk tanah berpirit, redoks untuk gambut, derajat keasaman, daya hantar listrik, dan jumlah mikroba. Nah, sekarang kita cek ya. Yang nomor 1 ini parameter dari kerusakan tanah di lahan apa? Nomor 1 di lahan kering, nomor 2 lahan kering dan lahan basah, nomor 3 lahan kering, nomor 4 lahan basah, nomor 5 lahan basah, nomor 6 lahan kering. Jadi jawabannya adalah D, nomor 2, 4, dan 5. Itu merupakan parameter kriteria baku kerusakan tanah di lahan basah. Oke, lanjut kita ke nomor selanjutnya. Kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya merupakan definisi dari A. Daya dukung lingkungan hidup, B. Daya tampung lingkungan hidup, C. Baku mutu lingkungan hidup, D. Daya dukung ekosistem lingkungan hidup, E. Kriteria baku lingkungan hidup. Nah, jawabannya adalah A. Definisi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kita cek juga definisi istilah yang lain. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Kriteria baku lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat melestarikan fungsinya. Oke, lanjut kita nomor selanjutnya, nomor 3. Sumber benih dengan kualitas rata-rata tegakan ditunjuk dari hutan alam atau hutan tanaman dan lokasinya terdeteksi dengan tepat adalah sumber benih klasifikasi A. Kebun benih, B.
tegakkan benih provenan. C. Tegakkan benih teridentifikasi. D. Areal produksi benih. E. Tegakkan benih terseleksi. Nah, teman-teman harus tahu dulu apa itu sumber benih. Sumber benih ini adalah suatu tegakan hutan, baik hutan alam maupun hutan tanaman yang ditunjuk atau dibangun khusus untuk dikelola guna memproduksi benih bermutu. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 85/KPTS/2/2001, ada 6 kelas atau kategori sumber benih tanaman hutan, yaitu zona pengumpulan benih, tegakan benih teridentifikasi, tegakan benih terseleksi, areal produksi benih, tegakan benih propenan, dan kebun benih. Nah, jadi sumber benih dengan kualitas rata-rata tegakan ditunjuk dari hutan alam atau hutan tanaman dan lokasinya terdeteksi dengan tepat ini merupakan klasifikasi dari sumber benih tegakan benih teridentifikasi. Jawabannya adalah C. Kita lanjut nomor 4. Sumber benih yang berasal dari suatu tegakan alam atau hutan tanaman dengan fenotip bagus untuk sifat-sifat penting, misalnya berbatang lurus, tidak cacat dan percabangan ringan, adalah sumber benih klasifikasi A. Kebun benih. B. Tegakan benih provenan. C. Tegakan benih teridentifikasi. D. Areal produksi benih. E. Tegakan benih terseleksi. Jawabannya adalah E. Jawabannya adalah E. Ini termasuk klasifikasi tegakan benih terseleksi. Definisi dari tegakan benih provenan adalah tegakan yang dibangun dari benih yang provenannya telah teruji dan diketahui keunggulannya. Definisi dari areal produksi benih adalah suatu areal tegakan benih terseleksi yang kemudian ditingkatkan kualitasnya melalui penebangan pohon-pohon jelek dan dipelihara agar menghasilkan benih berlimpah. Kita lanjut nomor 5. Sumber benih yang dibangun dengan bahan vegetatif yang berasal dari pohon pelus disebut A. Kebun benih. B. Kebun benih klon. C. Kebun pangkas. D. Kebun benih semai. E. Tegakan benih provenan. Jawabannya adalah B. Jadi kebun benih klon itu merupakan sumber benih yang dibangun dengan bahan vegetatif yang berasal dari pohon pelus. Bahan vegetatif misalnya ranting, tunas, mata tunas, dan lain-lain. Sedangkan pohon pelus itu adalah suatu pohon yang berada pada hutan alam di mana benih atau bahan vegetatifnya diambil untuk dikembangkan. Selanjutnya, nomor 6, wilayah penyebaran satwa banteng atau Bos javanicus terdapat di A. Taman Nasional Baluran. B. Taman Nasional Lorentz. C. Taman Nasional Waikambas. D. Taman Nasional Kerinci Seblat. E. Taman Nasional Tesonilo. Jawabannya adalah A. Di Taman Nasional Baluran. Taman Nasional Baluran ini terletak di Banyuwangi, Jawa Timur. Kalau Taman Nasional Lorentz terletak di Provinsi Papua. Taman Nasional Lorentz merupakan taman nasional terbesar di Asia Tenggara dengan luas wilayah 2,4 juta hektar. Selain itu, Taman Nasional ini juga dinobatkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Kalau Taman Nasional Waikambas ini terletak di Lampung dan menjadi kawasan konservasi gajah. Taman Nasional Kerinci Seblat ini merupakan taman nasional terbesar di Sumatera, membentang di 4 provinsi yaitu Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Sedangkan Taman Nasional Tesonilo berada di Riau dan merupakan kawasan konservasi gajah. Lanjut nomor 7, segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru disebut kegiatan A. Replace, reduce, dan recycle. B. Replace, reuse, dan recycle. C. Reduce, reuse, dan recycle. D. Replace, reuse, dan reduce. E. Replace, reduce, reuse, dan recycle. Jawabannya adalah C.
Teman-teman bisa lihat di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan reduce, reuse, dan recycle melalui bank sampah. Selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. 1. Pengolahan, pengumpulan, pemrosesan akhir sampah, pengangkutan, pemilahan. Urutan yang benar untuk kegiatan penanganan sampah adalah lanjut nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pengolahan, 2. Pengumpulan, 3. Pemrosesan akhir sampah, 4. Pengangkutan, 5. Pemilahan. Urutan yang benar untuk kegiatan penanganan sampah adalah A. 2, 5, 4, 1, 3, B. 2, 4, 5, 1, 3, C. 5, 1, 2, 4, 3, D. 5, 2, 4, 1, 3, E. 2, 5, 4, 1, 3. Jawabannya adalah D. 5, 2, 4, 1, 3. Jadi urutan kegiatan penanganan sampah itu yang pertama pemilahan, yang kedua pengumpulan, yang ketiga pengangkutan, yang keempat pengolahan, baru yang terakhir pemrosesan akhir sampah. Teman-teman bisa lihat di Peraturan Menteri Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Oke, lanjut nomor 9. Di bawah ini yang bukan merupakan contoh sampah rumah tangga adalah A. Sampah sisa makanan, B. Tinja, C. Air cuci piring, D. Sisa sayuran, E. Plastik deterjen. Jawabannya adalah B. Teman-teman dapat lihat di Peraturan Menteri Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Definisi dari sampah rumah tangga itu sendiri adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Jadi di sini tinja itu bukan merupakan contoh dari sampah rumah tangga. Sedangkan untuk sampah sisa makanan, air cuci piring, sisa sayuran, dan plastik deterjen merupakan contoh sampah rumah tangga. Kita lanjut ke nomor 10. Di bawah ini yang bukan parameter kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah A. Kenaikan temperatur, B. Kenaikan muka air laut, C. Curah hujan, D. Kekeringan, E. Badai. Jawabannya adalah C. Curah hujan. Ingat ya di pertanyaannya yang bukan parameter kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Nah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Nah, parameter kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim ini yaitu kenaikan temperatur, kenaikan muka air laut, kekeringan, dan badai. Untuk kriteria baku kerusakan ekosistem nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Oke, sekian, terima kasih. Cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini. Tunggu video-video selanjutnya ya. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Buat teman-teman, tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Karena hidup adalah perjuangan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dadah.